warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam sehat untuk kita semua. Semoga pada penonton setia channel YouTube ini dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, baik itu dari KPU pusat, provinsi, sampai KPU kabupaten dan kota. Tentu kita sadari menjadi anggota KPU atau komisioner KPU dari pusat sampai provinsi dan kabupaten kota adalah bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017. Tentu tidak sembarangan orang untuk bisa menjadi anggota KPU, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang persyaratan menjadi komisioner KPU berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017. Di bagian keempat, persyaratan pasal 21, pertama, syarat untuk menjadi anggota KPU kabupaten, KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI. Ini sudah pasti. Untuk menjadi anggota KPU kabupaten kota, provinsi, pusat, dan kabupaten kota itu harus dibuktikan dengan KTP-nya menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU pusat. Jadi untuk menjadi calon anggota KPU pusat, minimal usia kita adalah 40 tahun. Yang kedua, yang selanjutnya, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU provinsi. Jadi para penonton yang berminat menjadi anggota KPU provinsi, minimal usianya adalah 35 tahun. Maksimal ya, maksimal. Paling rendah artinya maksimal itu 35 tahun. Untuk calon anggota KPU provinsi dan berusia paling rendah 30 tahun. Untuk calon anggota KPU pusat itu paling berusia 40 tahun, untuk calon anggota KPU berusia paling rendah 35 tahun, dan untuk menjadi anggota calon KPU provinsi dan berusia paling rendah 30 tahun. Untuk calon anggota KPU kabupaten kota paling rendah ya 30 tahun. Jadi untuk anggota KPU kabupaten kota paling rendah 30 tahun, untuk anggota KPU provinsi paling rendah 50 tahun, untuk menjadi anggota KPU pusat paling rendah 40 tahun. Yang selanjutnya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya adalah mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Ini yang terpenting untuk menjadi anggota KPU provinsi, KPU pusat maupun KPU kabupaten kota harus mempunyai integritas yang tinggi. Selanjutnya adalah memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Jadi harus ya minimal lah punya pengalaman di penyelenggara pemilu dari PPS, PPK, mungkin pemantau pemilu. Karena sekarang ini banyak lembaga-lembaga NGO atau organisasi yang memantau proses pemilu di Indonesia. Yang minimal punya memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Jadi harus punya pengetahuan ketatanegaraan dan kepartaian. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah S1. Jadi untuk menjadi anggota KPU dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota minimal sarjana atau berpendidikan S1. Untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk menjadi anggota
KPU kabupaten kota boleh SMA. Jadi SMA bisa melamar jadi anggota KPU kabupaten kota. Yang selanjutnya berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini udah jelas dan udah pasti harus berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, selanjutnya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Jadi untuk menjadi komisioner dari KPU pusat sampai daerah, provinsi dan kabupaten kota, yang minimal harus sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi untuk menjadi anggota KPU provinsi, kabupaten kota dan kabupaten kota, kalau kawan-kawan pernah menjadi anggota partai politik bisa, tapi minimal sudah mengundurkan diri dari partai politik itu selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau para penonton, kawan-kawan pernah berpartai tapi telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai itu selama kurang lebih 5 tahun, itu bisa mendaftar menjadi anggota KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya adalah mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah saat mendaftar sebagai calon. Jadi saat mendaftar sebagai calon, kita harus mengundurkan diri dari jabatan pemerintah. Ini jabatan pemerintah ini, jabatan politik, jabatan pemerintah, atau badan usaha milik negara, atau BUMD. Jadi kalau kawan-kawan orang menonton ingin menjadi anggota KPU, minimal harus berhenti dari jabatannya sebagai seandainya pegawai BUMN atau pegawai bank atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah seperti PDAM, perusahaan daerah air minum daerah, maupun perusahaan-perusahaan yang lain. Ini penting untuk agar menjaga kefokusan sebagai komisioner KPU, dan juga untuk menghilangkan konflik kepentingan. Mungkin kira-kira begitu harapannya dari undang-undang ini. Selanjutnya, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau kawan-kawan hari ini ingin menjadi anggota KPU kabupaten, provinsi, dan pusat, tapi terdaftar atau aktif sebagai aktivis atau pegiat organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017 ini, harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, keanggotaan organisasi masyarakat saat mendaftar. Saat terpilih sebagai anggota KPU atau sebagai komisioner anggota KPU. Selanjutnya, tidak pernah dipidana, dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana 5 tahun. Jadi tidak pernah terlibat dalam pidana atau tidak pernah terlibat dalam pidana sehingga bisa menjadi anggota KPU. Tidak pernah dihukum selama 5 tahun yang ditetapkan oleh pengadilan, baik pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, bersedia bekerja penuh waktu. Jadi harus bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi nanti kawan-kawan kalau mau mendaftar sebagai anggota KPU, nanti akan dibuat surat pernyataan bahwa sebagai komisioner pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, kita diberi surat pernyataan untuk bersedia bekerja penuh waktu selama mengemban amanah atau selama mengemban jabatan sebagai komisioner atau sebagai anggota KPU dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya adalah bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintah, atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Jadi ketika sudah terpilih tidak boleh lagi merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD, BUMN, maupun pegawai pemerintah lainnya.
Selanjutnya dalam hal calon anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, seorang petahana tim seleksi memperhatikan rekam jejak. Nah, ini nanti tugas-tugas tim seleksi dalam merekrut atau menentukan anggota-anggota KPU atau anggota-anggota komisioner KPU ke depan, itu memperhatikan rekam jejaknya dan kinerja selama menjadi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Itu yang kita bahas tadi adalah persyaratan untuk menjadi anggota KPU, baik KPU pusat, KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Ini banyak sekali nih, ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi 15 persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penonton atau para kawan-kawan yang ingin menjadi anggota komisioner atau anggota KPU baik provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemberhentian sebagai anggota KPU. Jika dalam pembahasan di awal tadi terkait persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, baik itu KPU provinsi, KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemberhentian sebagai anggota KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. Dalam paragraf 5 pemberhentian pasal 37 dibahas juga terkait dengan 1. Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia. Yang kedua, berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya terkait dengan yang kedua, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Ini terkait dengan diberhentikan dengan tidak hormat ya tadi. Huruf C apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Yang selanjutnya adalah melanggar sumpah janji jabatan atau kode etik. Jadi karena kita tahu bahwa menjadi komisioner dan komisioner KPU, anggota KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu ada kode etiknya dalam undang-undang, karena ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi di dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, penyelenggara pemilu itu terdiri dari 3 lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP ini adalah Dewan Kehormatan yang mengawasi para anggota KPU, para komisioner KPU, dan komisioner Bawaslu agar bersifat independen, tidak melanggar atau tidak menyalahi aturan atau kode etik yang diberikan atau yang diamanahkan oleh undang-undang, sehingga penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu, dan lain-lain benar-benar bersifat netral, independen, dan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Yang selanjutnya adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jadi kalau anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten kota tidak masuk kantor, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya secara berturut-turut selama 3 bulan tanpa alasan yang sah, itu bisa diberhentikan. Yang selanjutnya dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu. Jadi tindak pidana itu tidak hanya tindak pidana umum, tapi tindak pidana pemilu juga ada. Jadi jika
juga dibahas dalam Undang-Undang 07 tahun 2017 ini. Jika nanti para komisioner, para anggota KPU, penyelenggara KPU ini, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota melakukan pelanggaran pidana pemilu, itu berhak bisa diberhentikan sebagai anggota KPU, baik dari itu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jadi memang kerja komisioner KPU ini dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, kalau kita lihat itu banyak melaksanakan pleno-pleno karena itu memang kewajibannya. Jika tidak bisa hadir atau tidak hadir dalam pleno selama 3 kali pleno berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017 ini, itu bisa diberhentikan sebagai anggota KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, melakukan perbuatan yang terbukti menghambat kerja-kerja KPU pusat, provinsi, dan KPU kabupaten kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang. Jadi jika ada komisioner atau anggota KPU yang memperhambat kerja-kerja untuk KPU untuk menghasilkan keputusan KPU, itu juga bisa diberhentikan atau diberhentikan berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017 ini. Yang selanjutnya adalah pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi untuk memberhentikan anggota KPU itu tentu ada prosedur, ada tahapan-tahapannya. Berdasarkan undang-undang ini 07 2017 sebagai undang-undang tentang pelaksanaan pemilu, itu pertama anggota KPU diberhentikan oleh presiden. Jadi anggota KPU pusat itu diberhentikan oleh presiden. Yang selanjutnya adalah untuk anggota KPU kabupaten kota, anggota KPU provinsi, diberhentikan oleh KPU. Anggota KPU provinsi diberhentikan oleh KPU, dan anggota KPU kabupaten kota diberhentikan juga oleh KPU. Yang maksud ini adalah diberhentikan oleh KPU pusat ini, ya. Yang selanjutnya adalah 4, penggantian antar waktu anggota KPU pusat, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU kabupaten kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. Jadi untuk mekanisme pemberhentian di KPU pusat itu adalah jika anggota KPU pusat berhenti atau diberhentikan, untuk menjadi pengganti antar waktu itu adalah nomor urut yang ada di bawahnya. Jadi seandainya berdasarkan seleksi DPR, anggota KPU itu ditetapkan sebanyak 10 anggota KPU yang mungkin diambil untuk menjadi komisioner itu 5. Jadi nanti jika ada berhenti di tengah jalan sebelum selesai masa periodenya, itu bisa digantikan oleh nomor urut di bawahnya. Seandainya nomor 6, 7, 8, 9, ya ke-6 pertama, ke-7, selanjutnya 8, 9, dan 10. Selanjutnya anggota KPU provinsi digantikan oleh calon anggota KPU provinsi urutan peringkat sama, ya mekanismenya. Nanti jika ada penggantian antara waktu anggota KPU, itu yang akan menggantikan atau akan naik itu adalah nomor urut di bawahnya. Selanjutnya anggota KPU kabupaten kota digantikan oleh calon anggota KPU kabupaten kota yang urutan sama peringkatnya, baik itu pusat, provinsi, dan kabupaten kota, untuk melakukan penggantian antar waktu itu. Dia yang akan menaik atau menggantikan itu adalah nomor urut di bawahnya. Selanjutnya adalah pasal 38, pemberhentian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang telah memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 2
huruf A, huruf B, dan huruf C, huruf E, dan atau huruf F didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas satu atau A, pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih, atau rekomendasi dari DPR. Jadi untuk ada keterlibatan masyarakat ya untuk menentukan atau pemberhentian anggota KPU ini. Jika masyarakat terbukti menemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota, itu bisa diadukan ke DKPP. Nah, nanti DKPP lah yang akan memproses itu pengaduan-pengaduan itu baik secara tertulis, pengaduan itu secara tertulis yang dialamatkan, yang ditujukan kepada DKPP, karena saya sebutkan tadi bahwa DKPP itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, dialah yang akan memproses dan akan memberhentikan jika ada temuan atau laporan dari masyarakat dan itu terbukti memang anggota KPU tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka bisa diberhentikan. Selanjutnya, dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. Jadi nanti ketika ada pengaduan dari masyarakat, DKPP akan mengklarifikasi atau meminta pertanggungjawaban atau semacam disidang lah kira-kira itu di DKPP untuk memastikan apakah benar pengaduan-pengaduan yang diadukan oleh masyarakat, peserta pemilu, dan pemilih itu benar atau tidak. Kalau benar bisa diberhentikan. Selanjutnya, dalam hal rapat pleno DKPP ini tugas DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota sampai dengan diterbitnya keputusan pemberhentian. Itu mekanisme pemberhentian dalam Undang-Undang 07 tahun 2017 terkait dengan anggota KPU. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana maksud ayat 1, pembelaan sebagaimana pada ayat 2, dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan DKPP. Jadi ada DKPP punya peraturan tersendiri. Selanjutnya, peraturan DKPP sebagai maksud pada ayat 4 harus dibentuk paling lama 3 bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah dan janji. Itu kawan-kawan sedikit pembahasan ini. Selanjutnya, dalam pasal 39, anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3. Dalam hal anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Dalam hal anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan Presiden untuk anggota KPU pusat, KPU untuk anggota KPU pusat untuk anggota KPU provinsi, dan KPU provinsi untuk anggota, dan KPU pusat untuk anggota KPU kabupaten dan kota. Mungkin itu para penonton channel YouTube ini terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota KPU berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017 dan pemberhentian sebagai anggota KPU berdasarkan Undang-Undang nomor 07 tahun 2017. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita diskusikan dan apa yang kita sampaikan dalam video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan wawasan kita tentang persyaratan dan pemberhentian sebagai anggota KPU berdasarkan Undang-Undang 07 tahun 2017 sebagai undang-undang yang masih
digunakan untuk proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.